Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat pagi. Kita percaya bahwa hari ini kita diberkati dengan berkat yang melimpah. Amin. Mari saya undang untuk Bapak Ibu kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menyiapkan hati kita yang lebih dalam lagi untuk menikmati kuasa Tuhan ada di tempat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami bisa duduk di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga atas kesehatan jasmani yang sampai saat ini Tuhan berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tak pernah habis-habisnya bagi kami saat ini Tuhan. Kami mau rindu Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi. Berkati kami, urapi kami Tuhan. Suci kuduskan kami, layakkan kami sebagai hamba-Mu yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati kita. Kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, bukan waktu yang sisa, bukan waktu yang segitu saja, tapi Tuhan mau yang lebih. Tuhan mau waktu yang terbaik untuk Dia. Haleluya. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita saat ini untuk menyembah Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kau layakkan kami, Kau kuduskan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari bermazmur bagi Tuhan. Mari kita mengangkat pujian penyembahan kita bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mengangkat setiap pujian kami bagi-Mu. Haleluya. Yesus. Terpujilah sebab Kaulah yang layak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau layak kami agungkan. Hanya Kau Yesus.
bagimu Yesus. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surga. Sungguh terlalu indah, indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya, berikan kasih-Nya bagi kita. Dia akan relakan segala-galanya. Oh, Dia disalib untuk tebus dosa. Berharga bagi Allah, sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipadamkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar. Akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan hidup kita berharga bagi Allah. Berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kita, Haleluya Yesus. Karena terlalu indah Engkau bagi kami Tuhan. Haleluya. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia akan relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Haleluya. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipadamkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar. Akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai akan dipadamkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar. Akan dipadamkannya.
bagikan terang, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Jamah hati kami Yesus. Jamah Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan saat ini Tuhan. Kau menjamah setiap hati kami yang berbeban berat. Kau lepaskan Tuhan. Kau beri penghiburan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Kami mengagungkan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada alasan lagi Tuhan untuk kami tidak menyenangkan hati-Mu saat ini Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kau urapi kami Yesus. Kau berkati kami Yesus. Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami mau meninggikan Raja di atas segala raja Yesus. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan. Haleluya. Engkau Tuhan lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan. Haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya. Haleluya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita menyanyi dengan sungguh hati. Haleluya Yesus. Dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan lembut katakan kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Melebihi segalanya,
Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu, setiap kuasa-Mu menyatakan di tengah-tengah kami pada saat hari ini Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan siap untuk memuliakan lebih Engkau melalui pujian kami. Biarlah Tuhan setiap hati kami hanya untuk menyembah Tuhan dan memuliakan Raja di atas segala Raja. Dan kami siap untuk memuji lebih lagi Engkau Tuhan. Yang percaya kita semua katakan Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang di sini merasakan hadirat Tuhan? Haleluya, amin. Angkat tangannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan dan kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, rasakan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidup kami telah ditebus. Haleluya Yesus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh Kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, rasakan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidup kami telah ditebus, tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, rasakan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya undang jemaat untuk bisa duduk kembali. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kami lebih lagi mendekat Tuhan dan merasakan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami selalu dikuatkan. Dan ketika kami lemah, Tuhan hibur melalui kebenaran firman-Mu saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya hanya Engkaulah penolong kami yang setia. Hanya
Engkaulah penolong kami di dalam kesesakan Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat menolong kami selain nama Yesus saja. Haleluya Yesus. Sebab terlalu ajaib perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan Engkau membiarkan kami sampai tergeletak. Engkau yang selalu menolong kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Kami mengangkat hati kami Yesus, hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib, ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang kuharapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Haleluya. Kami berterima kasih atas kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Kami mengangkat tangan kami menyembah-Mu Yesus. Oh Yesus, terlalu ajaib, ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang kuharapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Katakan terlalu ajaib, ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang kuharapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sungguh terlalu ajaib bagi kami. Kasih-Mu Tuhan melampaui segala apa yang bisa kami pikirkan. Anugerah-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Kami boleh berdiri saat ini menghadap tahta-Mu yang maha kudus, maha mulia. Bukan karena kami pantas, bukan karena kami baik, tapi karena kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Tuhan selalu membasuh hidup kami. Kami manusia-manusia yang seringkali gagal mentaati setiap kebenaran firman-Mu. Kami gagal untuk selalu menyenangkan Engkau dalam perkataan maupun perbuatan kami, pikiran kami. Namun Engkau seringkali Tuhan memberikan pengampunan dan memberikan kasih yang selalu baru bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami memuliakan Engkau, kami mengagungkan Engkau pagi hari ini.
sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau mengangkat setiap doa kami. Kami sepakat Tuhan pagi hari ini berdoa untuk bagi jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sedang terbaring lemah, sakit Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu masih berlaku sampai hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk anak kami Loli Tuhan, yang pagi ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami percayakan Tuhan untuk pemulihan kesembuhannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah anak kami Loli Tuhan saat ini. Tuhan pakai urapi dokter, para perawat, obat-obatan Tuhan yang tadi digunakan untuk penyembuhan, pemulihan kesehatan anak kami Loli. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja Tuhan pagi hari ini. Kami percaya kesembuhan oleh Tuhan berikan kepada anak kami Loli. Dan tak lupa kami juga membawa pagi hari ini untuk Bapak Tarijo yang sudah sedang terbaring lemah Tuhan di rumah. Kami percayakan suami dari Ibu Karti, biar kiranya Bapak Tarijo ini boleh menerima kasih-Mu Tuhan, kemurahan daripada Tuhan. Biar kiranya Tuhan dalam masa tuanya Bapak Tarijo diberikan kekuatan senantiasa, diberikan kesehatan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mengasihi hamba-Mu, Tuhan mengasihi anak-Mu. Biar kira pagi hari ini Tuhan, mujizat Allah boleh terjadi. Doa-doa dari keluarga atas kesembuhan orang yang dicintainya. Biar kiranya Tuhan boleh mendengar dan memberkatinya Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi hari ini. Kami juga tak lupa membawa untuk pemulihan kesehatan Ibu Sandra dan juga untuk Ibu Tuti Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati untuk proses kesembuhan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Kami memohon belas kasihan daripada-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh campur tangan pagi hari ini untuk setiap proses daripada kesembuhan mereka. Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber kesembuhan kami ya Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini dengan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan boleh memberkati kesembuhan untuk Ibu Tuti dan Ibu Sandra. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja pagi hari ini. Tak lupa pagi hari kami juga menaikkan syukur, karena Tuhan Yesus sudah memberkati jalan operasi. Bapak Suhardi bisa berjalan dengan lancar, dan Bapak Suhardi dalam masa pemulihan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati. Demikian juga untuk perjalanan Ibu Wati bersama Victoria Tuhan dari Jawa, dan Tuhan sudah tibakan kembali di kota ini dengan selamat. Kami bersyukur Tuhan semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena anugerah-Mu. Tuhan sudah pimpin setiap kami semuanya. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya hanya nama-Mu saja yang terus akan dipermuliakan. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Ajarkan kami untuk duduk diam, belajar mendengar firman-Mu, dan kiranya kuasa perkataan firman-Mu mengubah setiap hati kami. Diberkati umat-Mu dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim Presiden Worship yang sudah melayani pagi hari ini. Baik, Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita masuki bulan baru ya, dan saya juga akan membahas sebuah topik firman Tuhan dengan tema yang baru. Bapak Ibu mungkin kalau melihat di slide ya di depan, mungkin ada yang sudah biasa atau mungkin ada yang baru pertama. Pak, kalau boleh tahu itu bacanya apa? Terus juga mungkin ada yang tanya, Pak itu tulisan apa? Bapak Ibu kita sama belajar ya, apa yang saya cantumkan di depan ini adalah sebuah tulisan. Kalau Bapak Ibu membaca kitab suci itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani,
Kalau bahasa perjanjian baru Matius sampai dengan Wahyu itu ditulis dalam bentuk bahasa Yunani. Nah, tulisan Yunani itu seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tulisan bahasa Yunani. Wah, baru pertama kali Pak. Enggak apa-apa ya. Saya juga baru beberapa hari ini buka lagi saudara. Sudah lama saya enggak buka-buka ini. Memang sulit ya, tetapi enggak apa-apa. Sekarang zaman sudah maju, difasilitasi. Kalau kita mau belajar pasti kita bisa tahu, bisa mengerti. Nah, bacanya Bapak Ibu ya. Agapasmi dan pilesmi. Pak, agapasmi. Agak sedikit lidah ini sulit Pak, enggak apa-apa, pelan-pelan. Agapasmi dan pilesmi. Ada dua kata ini berbeda, tetapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, punya arti yang sama. Nah, saya menemukan dua kalimat ini Bapak Ibu di dalam Injil Yohanes. Pasal 21, kita mau belajar agapasmi dan juga pilesmi. Ada makna apa yang kita bisa pelajari hari ini? Bapak Ibu, saya sudah siapkan ada slide dan itu saya garis bawah dan kasih warna berbeda. Bapak Ibu saya perhatikan, ini sebuah percakapan Tuhan Yesus dengan salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Nah, kata mengasihiku yang dipakai ditulis dalam bahasa Yunaninya adalah agapasmi. Ya. Mengasihiku lebih daripada mereka ini, lebih daripada semua murid yang ada ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi uniknya Bapak Ibu, nanti kita akan melihat ya, bahwa Petrus menjawab menggunakan kata mengasihi bukan agapasmi, tetapi pileo atau pileis. Berbeda pada Tuhan Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau, agape. Tetapi si Petrus tidak menjawab agapase ya. Tapi dia menjawab pilese. Kenapa enggak agapas? Kenapa enggak sama Tuhan Yesus mengatakan, aku mengasihimu kasih yang sempurna. Tapi kenapa kamu kok balesnya kok kasih persaudaraan saja? Ya. Nah, kata ini diulang lagi Bapak Ibu sampai 3 kali. Yang kedua, ayat 16. Saya lompat saja ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Tuhan Yesus masih menggunakan agapasmi lagi. Jawab Petrus kepada Yesus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku pileis, mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, Tuhan Yesus tidak menggunakan agapasmi lagi. Kali ini Tuhan Yesus merendahkan standarnya soal kasih. Yesus mengatakan dengan menggunakan pileisme. Ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau pileisme, bukan agapes lagi saudara. Nah, kita mau belajar di sini ada sesuatu yang luar biasa. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak bisa perhatikan dua kalimat yang dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan tulisan berbeda, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia sama, mengasihi. Nah, saya tidak akan membahas soal perbedaan penggunaan kata agapasmi dan pilesmi ini. Tapi saya lebih menyoroti apa sih sebenarnya maknanya Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Agapasmi. Yang uniknya kenapa si Petrus tidak menjawab, ya, pilese,
tidak agapase. Kenapa enggak bisa mengasihi engkau dengan menggunakan kasih yang sempurna, tapi dia menggunakan philis. Aku mengasihi engkau hanya sebatas sahabat. Nah, mungkin Bapak Ibu akan saya sedikit saya jabarkan bahwa kasih di dalam Alkitab itu sebenarnya ada 4, storge, eros, ya, kemudian ada phileo, ada agape. Nah, saya akan menggunakan 2 saja di sini karena sesuai dengan teks firman Tuhan. Kasih agape sama kasih phileo apa sih? Sama-sama mengasihi. Tetapi kasih agape ini levelnya lebih tinggi. Karena kasih agapas, ya, ini tidak ada motivasi, dia murni. Dan sudah digambarkan kasih Allah. Kasih Allah akan dunia ini, merelakan segalanya. Kasih phileo ini juga mengasihi tetapi levelnya lebih rendah. Karena kasih phileo atau kasih phileo, philis itu adalah kasih hanya sebatas persahabatan, teman. Nah, Bapak Ibu bisa ya membedakan kasih yang murni agape, yang berani berkorban, yang murni dengan kasih sebagai seorang teman. Terkadang kita bisa ditinggalkan dengan seorang teman, benar enggak? Banyak yang sudah menjalin sekian lama hubungan, tapi teman bisa meninggalkan kita. Nah, kasih yang Petrus berikan kepada Yesus, dia nggak berani menggunakan kata ini, saudara. Ketika saya mencoba mengulang-ulang kata ini, saya menemukan ada makna yang luar biasa. Apa sih maksudnya Tuhan berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau agape? Apakah engkau mengasihi aku setulus hatimu, murni? Apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan di sini dan kenapa si Petrus tidak berani menggunakan kata agape Tuhan? Aku mengasihimu Tuhan dengan setulus hatiku. Kenapa dia tidak berani mengatakan itu? Dia menyadari, aku belum lama ini sudah berbuat dosa. Ketika Tuhan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Dia nggak berani menjawab, ya aku mengasihi engkau. Masa engkau nggak tahu sih? Aku mengasihi engkau dengan setulus hatiku. Dia nggak mengatakan itu. Kenapa? Karena dah lama ini dia barusan menyangkali Yesus. Dia merasakan aku ini orang berdosa. Kenapa engkau tawarkan aku dengan sebuah pertanyaan? Apakah engkau mengasihi aku? Saya tidak tahu kalau seandainya pertanyaan Yesus ini diberikan kepada saudara. Apa jawaban saudara? Berani enggak Bapak Ibu mengatakan, ya Yesus, aku mengasihi seperti engkau mengasihi aku, berani enggak? Ketika kita berani mengatakan, aku mengasihi engkau seperti engkau mengasihi aku, resikonya besar. Kita akan mengorbankan segala-galanya. Dan hanya benar-benar cinta kita hanya pada Yesus, berani enggak? Kalau ada yang berani luar biasa. Nah, ini mungkin bisa dijawab secara pribadi. Tapi hari ini pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada Simon Petrus berlaku buat saya dan saudara. Saya juga takut mengatakan, aku mengasihi agape, mengasihi engkau. Seperti agape, seperti Yesus mengasihi aku. Aku takut, saya sangat takut saudara. Saya belum sempurna. Ada 3 makna yang mau saya sampaikan dari pertanyaan Yesus. Yang pertama, ini loh saudara, kasih Tuhan begitu besar. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihiku? Kepada salah satu murid yang barusan, kalau secara manusia ya, menyakiti Yesus. Mengkhianati Yesus. Dengan menyangkal, dia bukan guruku. Aku gak mengenal dia. Saudara bayangkan. 3,5 tahun bersama Yesus sang Petrus ini. Pelayanan bersama, mengadakan mujizat, perkara-perkara yang bersama saudara, yang besar secara bersama. Tapi ketika tiba saatnya diinterogasi waktu Yesus ditangkap dan mau disalibkan, si Petrus mengatakan apa? Aku nggak kenal dia. Kamu salah orang kali. Dia bukan guruku. Saudara, Petrus mengatakan itu, Yesus melihat bagaimana perasaan Yesus secara manusia. Tersakiti saudara.
Sama halnya Bapak Ibu di sini mungkin sudah punya sahabat. Dan ketika ditanya, kamu kenal itu? Enggak, saya enggak kenal. Pada saudara, mungkin sudah menjalin hubungan yang begitu dalam. Banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tapi tiba-tiba saudara mengatakan, aku enggak mengenal dia. Saudara pasti, aduh kecewa sekali, sakit hati. Tapi luar biasanya, Yesus sudah disakiti seperti itu, dia mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Makna yang pertama dari pertanyaan Yesus, kasih Allah itu melupakan dosa-dosa di masa lalu. Amin. Kasih Tuhan itu begitu besar. Bapak Ibu bisa mempercayai enggak? Orang-orang yang sudah melukai, yang sudah berlaku jahat pada Bapak Ibu. Mau enggak kira-kira? Saya rasa agak berat, prosesnya lama. Apalagi sudah ditipu. Mungkin kita sudah benar-benar dibuat hancur hidup kita. Apakah Bapak Ibu dalam waktu yang sangat singkat berani tidak mengatakan, ayo bekerja bersama lagi, ayo bersama dengan saya, melayani bersama. Ayo kita menikmati pekerjaan Tuhan ini bersama-sama. Bisa enggak saudara? Mungkin saudara akan mengatakan, oh nanti dulu. Kemarin kamu sudah melukai saya, saudara kamu sudah menyakiti saya. Oh minta maaf ya, untuk kembali lagi seperti hubungan lama, enggak semudah itu. Harus dimulai dari awal, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Pertanyaan Yesus ini mengandung sebuah makna, bahwa Yesus tidak pernah mengingat-ingat lagi akan dosa kita. Amin. Dia nggak pernah ingat-ingat. Nah kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih terngiang-ngiang akan dosa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan dan membuat Bapak Ibu nggak bisa maju, itu bukan Tuhan. Tapi itu iblis yang selalu mengintimidasi, yang selalu mengorek-ngorek luka lama kita. Supaya kita jauh daripada Tuhan. Tuhan itu penuh dengan kasih dan dia maunya itu selalu berhubungan dengan anak-anak yang dikasihinya. Seberapa besar apapun dosa kita, dia mengampuni kita Bapak Ibu, mengasihi kita. Ibrani 8 ayat 12 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dengan belas kasihan yang besar, aku mengampuni semua dosa kalian. Dan tidak lagi mengingat setiap perbuatan kalian yang melanggar hukumku. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, mari kita datang dengan penuh kerendahan hati. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Jangan lagi Bapak Ibu, kita takut datang kepada Tuhan, perasaan bersalah terus hidup itu dipenuhi dengan perasaan bersalah dan penyesalan terus menerus. Yang akhirnya kita tidak bisa maju Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan katakan bahwa dia sungguh penuh dengan kasih, melupakan masa lalu kita. Kita harus ingat, kita pegang kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Merah tua saudara, merah pekat. Kalau darah ini darah trigisitnya tinggi. Diambil untuk donor darah Bapak Ibu, tapi kan dites dulu. Yang ngetes, walah Pak, darahnya hitam banget Pak. Enggak bisa Pak ambil darah, karena darahnya ini mengandung trigisitnya, lemaknya terlalu tinggi Pak. Saya pernah Bapak Ibu sampai berapa? 600 kalau enggak salah ya. Sampai 600 loh saudara trigis saya. Seorang teman dokter mengatakan, Pak itu mujizat. Setinggi itu biasanya orang itu bisa buta. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu saya sehat. Pernah saudara, darah saya trigisitnya, lemak dalam darah itu 600. Darah saya tidak merah segar, tapi pekat. Firman Tuhan seperti ini Bapak Ibu. Seperti kirmisi, merah yang sangat pekat, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah kita yang penuh kasih, membersihkan dosa kita, menghapus dosa kita, tidak meninggalkan sedikit noda, bersih tuntas, amin. Jangan pernah ingat lagi kesalahan, pelanggaran di masa lalu. Ayo,
Dengan di dalam Yesus Kristus kita sudah ditebus. Mari kita melangkah maju di dalam kasih Tuhan. Kita sudah menerima pengampunan. Tuhan sudah memberikan kepada kita. Poin yang kedua nanti akan saya sampaikan. Ini sebuah kesempatan Bapak Ibu ya. Kasih Allah melupakan dosa di masa lalu. Nah, sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Anda telah menerima kasih Allah? Ataukah sampai hari ini Bapak Ibu masih tidak tertuduh dengan kehidupan masa lalu yang terus membayang-bayangi hidup kita? Hari ini Bapak Ibu dengan penuh iman, mari bahwa Yesus mengasihi saya. Yesus sudah mengampuni saya. Yesus sudah menyucikan saya. Apakah Anda telah menerima kasih Allah? Menerima kasih Allah melalui Yesus Kristus yang telah menebus seluruh dosa-dosa pelanggaran kita. Hidup dalam kemerdekaan dan tidak diperbudak oleh dosa-dosa lagi. Kita nggak perlu merasa berhutang dengan perbuatan dosa sehingga kita harus menghidupi dosa-dosa di masa lalu. Tidak perlu. Darah Yesus sudah menebus setiap kita. Nggak ada hutang piutang terhadap dosa itu. Jadi katakan selesai ya, sudah lunas. Sama halnya Tuhan Yesus waktu Dia disalibkan, sudah selesai. Artinya kita juga sudah selesai putus hubungan dengan dosa. Saudara nggak perlu melakukan perbuatan-perbuatan dosa lagi. Aku nggak enak karena selama ini aku sudah berbuat dosa. Aku punya hutang sama dosa. Tidak perlu, sudahi. Kita harus merdeka, amin. Karena Yesus sudah mengasihi kita. Artinya kita sudah dilepaskan, dimerdekakan daripada dosa. Ada seorang anak muda yang sudah bersaksi bagaimana bercerita masa lalunya. Itu masa lalu Bapak Ibu. Bagaimana sekarang ini di hadapan Tuhan. Tuhan sudah melayakkan dia. Tidak perlu diingat-ingat lagi. Kuburkan masa lalu yang hidup yang penuh dengan dosa itu. Dan mari kita akan hidup sebagai manusia ciptaan baru di dalam kasih Allah. Gunakan kasih Allah. Kita boleh hidup sesuai dengan panggilan kita. Menghidupi kasih Allah itu dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, makna yang kedua Bapak Ibu. Apakah engkau mengasihiku? Makna yang kedua dari pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus, yaitu mendapatkan kesempatan hidup dalam kasih Tuhan. Kita yang sudah menerima penebusan dari Yesus Kristus, orang-orang percaya, orang Kristen, itu sudah saya ibaratkan seperti kita mendapatkan kehidupan kedua kali, kesempatan kedua kali. Nah, ketika kita dalam kesempatan kedua kali ini, saya percaya bahwa kita akan hidup lebih baik daripada hari kemarin. Setuju ya? Amin. Jadi pernyataan Yesus, pertanyaan Yesus pada Simon Petrus atau kepada Bapak Ibu hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Ini memiliki sebuah pengertian Bapak Ibu saya diberikan kesempatan kedua kehidupan ini. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 90 ayat 9 sampai 10, kita melompat ayat 12. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Makna yang kedua dari pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Adalah bahwa Tuhan Yesus memberikan kesempatan hidup kedua. Mari gunakan waktu yang sangat berharga ini dengan hidup bijaksana. Amin. Dan saya menjabarkan dua hal. Bagaimana kita bisa menggunakan hari-hari kita dengan bijaksana. Yaitu meninggalkan model hidup lama yang berdosa. Ini kesempatan hidup Bapak Ibu. Jangan pernah main-main. Dengan adanya digital ya, teknologi yang begitu canggih, kita menerima banyak sekali informasi. Ya bagaimana orang meninggal ini ternyata tidak dari segi usia, maksudnya tua.
anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil pun bisa meninggal. Kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini orang-orang dewasa, bersyukurlah. Kita dikasih kesempatan yang cukup panjang. Ya kiranya kita kesempatan kedua ini untuk mempergunakan hari-hari kita, waktu kita dengan bijaksana. Meninggalkan model hidup lama yang berdosa. Apa yang perlu kita tinggalkan? Di dalam Roma pasal 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jangan hidup dalam pertikaian, permusuhan. Tinggalkan itu. Kita pernah hidup dalam itu, iya itu masa lalu. Tapi sekarang setelah kita menerima pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihiku? Artinya bahwa kita diberikan kesempatan kedua. Mari jangan habiskan hidup kita dalam permusuhan. Jangan habiskan hidup kita dalam kebencian. Jangan kita hidup habiskan untuk mabuk-mabukan, mencari kesenangan duniawi. Gunakan kesempatan kedua ini. Hidup dengan bijaksana. Meninggalkan model manusia lama kita. Amin. Ya sudah katakan amin. Yang kedua, menggunakan kesempatan waktu yang sangat berharga ini. Tetaplah fokus kepada hidup yang kekal. Bukan berarti Bapak Ibu harus resign, meninggalkan pekerjaan dan terus tinggal di gereja. Enggak, silakan Bapak Ibu beraktivitas. Tapi sekarang beraktivitas tujuannya sudah lain. Aku bekerja, aku mencari uang. Bagaimana nama Tuhan bisa dipermuliakan? Kalau dulu modelnya saya cari duit, saya tabung untuk saya cari jalan-jalan, untuk cari kesenangan sendiri. Itu dulu. Tapi kalau sekarang, setelah saya diberikan kesempatan kedua, aku sadar bahwa harta akan aku tinggal. Aku kelola sedemikian. Bagaimana caranya dengan hartaku, dengan apa yang aku miliki ini, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga ketika aku meninggalkan dunia ini, aku menerima berkat, tabungan yang sudah aku cari di dunia ini, ku persiapkan untuk di dalam kekekalan nanti. Jadi yang kedua Bapak Ibu, fokus kita adalah hidup yang kekal. Amin. Tetaplah Bapak Ibu bekerja. Saya tidak melarang, saya justru mendukung. Jangan malas-malasan bekerja. Tetaplah giat. Tetapi fokusnya adalah untuk Tuhan. Setuju ya? Amin. Fokusnya untuk Tuhan. Yang sekolah, Pak saya mau sekolah Pak sampai S3. Silakan. Tetapi fokusnya studi tadi hasilnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yohanes pasal 6 ayat 27. Dalam versi firman Allah yang hidup. Sesungguhnya jangan terlalu pusing mengenai barang-barang yang fana seperti makanan. Ya firman Tuhan berkata, tidak usah terlalu pusing saudara, disibukkan dengan barang-barang yang fana seperti makanan. Wis, ternyata makanan termasuk barang yang gak perlu dipusingkan saudara. Ini kata firman Tuhan. Mungkin bagi kita sebagai, ngaco aja Pak. Makan tuh makanan pokok loh Pak. Kalau saya nggak makan bagaimana? Tetapi firman Tuhan berkata itu barang-barang yang fana. Yang nggak perlu dipusingkan. Kenapa saudara? Melainkan berusaha mencari hidup yang kekal. Yang aku, anak manusia, dapat berikan kepadamu. Karena Allah Bapa telah mengutus aku untuk maksud ini. Artinya kita tidak usah terlalu memiliki khawatir yang berkelebihan. Memikirkan soal makanan, masalah perut ini. Kita percaya punya Tuhan yang akan melindungi, menjagai, memelihara hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ini sampai kelaparan Bapak Ibu. Selama kita mau berusaha, di situ ada berkat Tuhan. Amin. Tapi jangan terlalu kita khawatir. Sehingga berbagai cara kita lakukan, itu yang Tuhan tidak mau. Bukan. Pekerjaan kita sesuai dengan standar apa kata firman Tuhan. Dan tetaplah berusaha. Ketika kita berusaha, pasti Tuhan buka jalan. Ada berkat di situ. Jadi yang kedua, kita gunakan ya kesempatan kedua ini dengan menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Yaitu meninggalkan hidup yang lama. Dan mari mulai fokus kita sekarang ini hidup yang kekal. Karena semuanya kita akan menuju ke dalam kekekalan. Amin. Fokuslah di sana. Tetap tapi tidak mengabaikan tanggung jawab kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Poin yang terakhir, yang ketiga. Makna daripada Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku?
Yesus bertanya kepada orang yang sudah pernah mengecewakan, yaitu Simon Petrus. Memiliki sebuah makna yang ketiga. Yang pertama tadi bahwa Yesus tidak pernah mengingat dosa-dosa kita. Setiap kita dipandang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, perkataan Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku, memiliki makna bahwa kita diberikan kesempatan hidup yang kedua. Yang ketiga, maknanya, apakah engkau mengasihi aku? Yaitu saudara Bu menerima ya atau mendapatkan sebuah kepercayaan. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, apakah engkau mengasihiku? Orang yang sudah menyakiti Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu luar biasa mendapatkan sebuah pertanyaan yang ini sangat dalam sekali. Dengan mengatakan apakah engkau mengasihiku? Ini artinya bahwa sang penerima pertanyaan itu yaitu Simon Petrus mendapatkan sebuah kepercayaan. Wow, ini gak mudah loh saudara. Bagaimana Bapak Ibu ketika sudah, yang seperti saya sampaikan tadi, ketika dilukai, Pak Ibu dibohongin, apakah Bapak Ibu bisa mudah? Apakah Bapak Ibu bisa mudah melupakannya itu dan memberikan kesempatan kedua? Sulit. Kita nggak mudah Bapak Ibu untuk bisa mempercayakan kepada orang lain. Tetapi Allah kita luar biasa. Benar yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa siapa dalam Kristus ada ciptaan baru. Benar-benar kita baru dan kita selalu diberikan kesempatan. Jadi poin yang ketiga adalah kita mendapatkan kesempatan, mendapatkan kepercayaan. Yohanes 21 ayat 15b. Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian Yesus berkata apa? Peliharalah domba-dombaku. Yesus enggak takut saudara. Yesus enggak takut. Kalau seandainya nanti waktu mengembalakan, Petrus meninggalkan domba-domba Yesus. Tidak saudara. Ini merupakan sebuah kepercayaan penuh. Ini luar biasa. Menjadi orang yang dipercaya oleh Allah. Ini merupakan sebuah panggilan yang sangat berharga. Setiap kita mendapatkan panggilan dalam hidup beda-beda, masing-masing. Ya, kepercayaan. Tuhan percayakan saya untuk mengembalakan. Bisa lihat bukan Bu? Sampai di mana tadi? Setiap kita menerima panggilan berbeda-beda. Saya mendapatkan panggilan Tuhan menggembalakan. Dan dalam pandangan Tuhan mungkin saya layak. Tapi enggak semua panggilan ini sama kepada Bapak Ibu. Ada panggilan mungkin sebagai pemain musik. Ada panggilan mungkin dalam perlengkapan sound system. Ada panggilan Bapak Ibu sebagai petugas perjamuan kudus. Ada panggilan Bapak Ibu yang mungkin hanya minta maaf, yang dianggap sebelah mata. Kebersihan saja, saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya bisa membersihkan saja Pak Gereja. Percayalah Bapak Ibu, setiap panggilan itu berharga di mata Tuhan. Amin. Itu berharga di mata Tuhan. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika Tuhan menanyakan, apakah engkau mengasihiku? Ini merupakan sebuah kepercayaan kepada kita. Jadi apapun yang kita punya, yang kita bisa, percayalah bahwa Tuhan sangat menghargai itu dan Tuhan sangat menghormati setiap apa yang akan kita kerjakan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 25 ayat 20 sampai 21. Hamba yang diserai uang 5 talenta menyerahkan kepadanya 10 talenta. Dan tuannya memuji dia karena pekerjaan yang baik itu. Engkau setia mengurus yang sedikit ini katanya. Karena itu sekarang aku akan menyerahkan kepadamu tanggung jawab yang jauh lebih besar. Terimalah tugas menyenangkan yang sudah kupercayakan kepadamu. Ini janji Tuhan. Tuhan mau setiap kita benar-benar bisa menjadi orang yang dipercaya.
Saya berusaha, saya terus berdoa, Tuhan kiranya saya menjadi orang yang sudah Kau pilih, dan memang itu benar panggilan saya. Dan saya tidak mengecewakan Engkau. Saya berharap berdoa, Bapak Ibu pun juga demikian. Ketika Bapak Ibu dipercaya mungkin secara manusia, apa ini sepele. Tapi mari kita lakukan, itu sebagai sebuah panggilan kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Menyelesaikan tugas kita. Mendapat kepercayaan, mari kita kembangkan setiap talenta kita. Amin. Apapun itu, kembangkan. Saya bersyukur dengan proses Tuhan. Saya bisa dipercaya sampai hari ini. Bapak Ibu tahu, mungkin nanti akan bisa dikoreksi ya dengan salah satu teman yang melihat rekaman ulang video ini. Ya saksinya, mereka saksinya. Bagaimana saya memulai dalam pelayanan ini sebagai seorang jemputan. Ya, saya menjemput jemaat yang tidak ada kendaraan. Saya menggunakan mobil punya saudara, saya izin untuk saya gunakan untuk menjemput. Itu saudara. Ibadah 2 kali. Saya gunakan mobil saudara saya, berangkat pagi saudara. Ibadah jam 6:30 pagi, saya dari rumah jam 5. Saya siapkan mobil, bahkan mobil yang di gereja, yang punya gereja, itu pun saya siapkan. Saya mulai dari jemputan pagi, pulang, ibadah pagi saya datang lagi, ibadah sore jam 5, jam 4 saudara. 3:30 saya sudah keluar rumah, saya jemputi. Dan saya pulang, kalau tidak salah saya yang terakhir. Dan itu saya lakukan, saya tidak pernah menyangka di hadapan Tuhan, dalam pandangan Tuhan itu sangat luar biasa. Saudara tahu, setelah itu apa? Saya diberikan kesempatan jadi singer. Saya nggak bisa nyanyi. Tidak pernah berhadapan dengan jemaat ratusan orang. Yang muka saya pucat saudara. Banyak koreksi. Kalau jadi singer jangan kayak patung. Jangan kayak muka cemberut. Tidak bisa senyum saudara. Itu saya lakukan. Makanya saya bisa ngoreksi. Ayo singer, senyum, senyum. Saya dikoreksi waktu itu saudara. Saudara tahu tidak berhenti di situ. Saya jemputan, saya singer. Dan kemudian apa? Saya disuruh main musik. Jemputan, main musik, singer dan juga main musik drum. Tapi akhirnya singer saya tinggal, karena nggak mungkin tiga-tiganya saya cover. Saya jemputan dan saya akhirnya main musik. Dan itu terus berkelanjutan, ternyata terus dalam pandangan Tuhan saya bisa dipercaya. Dan saat ini saya bisa berdiri depan Bapak itu. Ada proses. Dan saya mengaminkan ayat ini. Ketika kita bisa dipercaya dalam hal perkara kecil, Tuhan akan terus berikan tugas yang menyenangkan. Firman Tuhan katakan, terimalah tugas menyenangkan yang sudah kupercayakan kepadamu. Jadi pelayanan-pelayanan yang kita terima dari Tuhan melalui gereja ini adalah tugas yang menyenangkan. Amin. Jadi mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Meskipun mungkin sampai hari ini, Pak, saya hanya buat minuman saja, Pak. Nyiapkan teh saja, Pak. Bersyukurlah dan lakukan dengan setia. Kalau nggak ada minuman, kita kering, saudara. Lakukan dengan setia, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang besar. Jadi ketika Tuhan mengatakan apakah engkau mengasihiku, maknanya adalah bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita ya. Kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Oleh sebab itu mari kita boleh mengembangkan setiap bakat yang Tuhan berikan. Setiap orang diberikan bakat, diberikan talenta. Meskipun talentanya kita porsinya berbeda-beda, tapi setiap kita memiliki talenta itu. Yang terakhir Bapak Ibu, makna yang kedua, yang terakhir daripada yang diberikan kepercayaan tadi. Oleh sebab itu mari kita lakukanlah setiap tanggung jawab itu dengan taat dan setia. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13a. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ketika Tuhan mengatakan, apakah engkau mengasihiku? Ini memiliki sebuah makna bahwa Tuhan mau memakai setiap kita meskipun kita orang yang gagal, orang yang berdosa, Dia tetap percaya kepada kita. Nah ketika kita mendapatkan posisi orang yang dipercaya, mari kita lakukan itu dengan tekun. Dengan setia meskipun kita mengalami masalah-masalah. Di tengah-tengah kesulitan hidup, tetaplah kerjakan dengan tekun. Amin.
sebagai orang yang dipercaya. Kalau tidak salah hari Jumat kemarin ya, Mas Daniel menceritakan bagaimana mungkin yang lainnya juga bisa melihat kita latihan agak terpotong-potong karena dalam latihan itu Mas Daniel ternyata pekerjaan belum selesai. Mas Daniel adalah orang yang dipercaya dalam perusahaan, di mana beliau langsung dibawa naungan dari Jakarta kalau tidak salah. Dia dipercaya saudara, membawai beberapa sales. Dan kita tahu kemarin kita latihan hari Jumat sampai jam 8 kalau tidak salah. Dan dia mengatakan, saya harus kembali ke kantor Pak, karena pekerjaan belum selesai. Wow, jam 8. Ternyata ada trouble dengan anak buahnya. Yaitu salah satu kendaraan sales luar kota ini mengalami kerusakan. Dan harus menunggu salesnya itu sampai di Sampit. Dan saya tanya, berapa jam lagi Mas kira-kira perjalanan mereka? 3 jaman lagi. Wah, saya dalam hati ini sebuah resiko. Sebagai orang yang dipercaya. Bapak Ibu, sebagai orang yang dipercaya bukan berarti kita enak-enak, tidak. Suatu saat ada sebuah masalah, ada sebuah kesulitan. Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan status kita sebagai orang yang dipercaya? Apakah kita tetap tidak melakukan itu dengan setia? Sesuai firman Tuhan, mari jangan sia-siakan kasih Tuhan yang begitu besar ini. Saya dan saudara menjadi orang-orang yang dipercaya. Mungkin Bapak Ibu katakanlah, Pak saya hanya talenta 1, tapi saya hanya bisa beribadah. Beribadahlah dengan setia, amin. Jadilah orang-orang yang tetap terus ditemukan ketika jam ibadah kita ada di situ. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang yang bisa dipercaya, promosi-promosi itu akan terus naik. Saudara akan diberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Dan inilah makna daripada perkataan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi? Mengasihi Yesus. Artinya bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita dan sudah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Sudah melupakan. Ada kesempatan-kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Dan Tuhan mengangkat kita menjadi orang kepercayaan luar biasa. Jangan sia-siakan akan kasih Tuhan yang sungguh besar ini. Ayat terakhir Bapak Ibu. 2 Timotius, saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca ayat ini, menemukan ayat ini ketika ada orang yang meninggal, ya, dengan mencantumkan ayat ini. Ayat ini adalah ungkapan hati seorang rasul yang bernama Paulus. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Bapak Ibu mari, kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita pertahankan sampai di garis akhir. Amin. Jadilah orang-orang yang bisa diberikan tanggung jawab dengan menyelesaikan tugas sampai tuntas. Jangan karena ada masalah, sudah aku tinggalkan, tidak lagi. Tapi mari kita berkata seperti Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri tugas-tugas yang sudah diberikan pada saya sampai tuntas. Amin. Supaya hasilnya, nilainya kita maksimal. Dan ada mahkota yang tersedia bagi saya dan saudara. Selesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin melalui gereja ini mempercayakan dalam pelayanan-pelayanan kepada Bapak Ibu semua. Lakukan dengan tekun dan setia. Ada upah yang menanti. Ada saatnya nanti kita akan tinggalkan semua. Dan pertanyaannya, apakah engkau sudah selesai dengan tugasmu? Bersama-sama mari kita saling menguatkan. Supaya kita bisa mampu mengakhiri pertandingan, mengakhiri setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Setiap kesempatan waktu yang sudah Tuhan berikan pada kita, selesaikan dengan tuntas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita naikkan sebuah pujian.
apa judulnya tuh Repi? Hidup ini adalah kesempatan. Bukan itu. Hidup ini adalah kesempatan. Kita naikkan pujian ini sekaligus bagian doa kita, komitmen kita bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kita akan pergunakan dengan sebijaksana mungkin. Dan kita akan mempersiapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, bagaimana hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ada seorang jemaat yang sekitar 10-11 tahun lalu pernah beribadah di tempat ini. Dan beberapa waktu lalu beliau menemukan nomor saya, ada keluarga di Sampit karena bapak ini sudah pindah di Mojokerto. Dan beliau menghubungi saya, sempat saya chattingan melalui WA. Dan ada sebuah percakapan yang menarik buat saya dan menyentuh saya. Bapak tahu sekarang umur saya berapa? 72 tahun. Saya mau Pak, dengan umur saya yang 72 tahun ini tidak mau saya sia-siakan. Saya tetap terus melayani Tuhan. Saya lupa menampilkan fotonya. Dia melayani Tuhan dengan kebisaannya dia. Dia adalah seorang pemain musik, dan pemain musik dia bidang gitar dan biola. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, usia 72 tahun. Kemana-mana ada panggilan pelayanan, dia otong-otong biola. Yang besar itu apa namanya ya? Yang besar ke bawah, gitar bawah itu, cello ya, nah, bawah itu saudara. Dan juga kadang-kadang main pakai gitar. 72 tahun, dia tetap terus melayani Tuhan. Saya rindu setiap kita, mari kita setia sampai di garis akhir, amin. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami bersyukur pagi hari ini buat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, yang terus mengingatkan kepada kami begitu besar kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah Tuhan melupakan kami, bahkan Kau menjadikan kami biji matamu. Kami begitu berharga di matamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah melupakan setiap dosa-dosa kami. Engkau telah memberikan kesempatan hidup kedua bagi kami. Biar kiranya kuasa Roh Kudus menolong memimpin kami supaya kami dapat menggunakan kesempatan hidup ini
dengan penuh bijaksana, mencari kemuliaan nama Tuhan, tetap fokus pada panggilan kami, fokus pada hidup yang kekal. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau menemukan kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Biar kiranya Tuhan Yesus memampukan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang terus menguatkan kami, untuk kami boleh senantiasa hidup di dalam panggilan Allah, hidup sesuai dengan rancangan Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kiranya Tuhan kuasa perkataan firman-Mu pagi hari ini terus menuntun hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang senantiasa hidup di dalam anugerah-Mu. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk sakramen perjamuan kudus, unsur-unsur perjamuan kudus, darah dan juga tubuh Kristus. Kiranya Tuhan boleh melayakkan kami melalui sakramen perjamuan kudus ini. Iman kami boleh semakin diteguhkan. Kami terus akan mengingat karya yang begitu besar Allah berikan dalam hidup kami, melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami dan Tuhan melayakkan mengurapi kami. Kami siap menerima unsur-unsur perjamuan kudus pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap bangkit berdiri, dan nanti saya minta untuk para petugas perjamuan bisa maju ke depan. Haleluya. Bersyukur, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Bagi yang sudah menerima unsur perjamuan kudus, kita bisa mengangkat untuk roti di atas kepala kita sebagai bentuk penghormatan atas karya Allah dalam hidup kita. Sebelum kita akan makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus, saya akan bacakan kebenaran firman-Nya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti sebagai lambang daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati buat kita semuanya. Kita akan makan roti ini dengan penuh iman, percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan mengangkat anggur, dan anggur ini adalah sebagai lambang darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan buat kita untuk menghapus setiap dosa-dosa kita semua. Sebelum minum anggur ini, kembali saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus dengan penuh iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Terpujilah namamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas unsur-unsur perjamuan kudus pagi hari yang telah kami terima. Biar kira melalui sakramen perjamuan kudus ini, iman kami tetap terus semakin teguh, iman kami boleh semakin bertumbuh, dan hidup kami boleh berdampak, membawa pujian kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Yesus segala pujian, hormat, syukur kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Selanjutnya saya serahkan untuk sekolah minggu. Ada pemberi pujian. Silakan anak sekolah minggu.
Iya, pujian yang luar biasa dari anak sekolah minggu. Saya buka ruang kesaksian, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bersaksi atas kesaksian hidupnya. Silakan. Belum ada? Iya, ditampung dulu ya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengangkat pujian kita. Kiri kananku ada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. Ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Tuhan menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan. Kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ada Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpasrah kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersamanya kita akan dekat, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan. Kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, di mana pada hari ini kami telah memberikan yang terbaik Tuhan untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan untuk setiap persembahan kami dapat dipergunakan dengan sebagaimana pekerjaan Tuhan yang ada pada di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang memberikan juga Tuhan berlipat kali ganda Tuhan yang memberkatinya Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan biarlah persembahan kami ini juga dapat dipergunakan Tuhan dengan seperlunya untuk pekerjaan Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini juga Tuhan kami menyatukan hati kami Tuhan. Dan kami berdoa terkhusus untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan bangsa kami semakin hari semakin Tuhan pakai secara luar biasa lagi Tuhan. Kami percaya biarlah bangsa kami bangsa yang Tuhan pilih untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bahkan dimanapun Tuhan bangsa kami bisa menjadi memberikan yang terbaik untuk kebenaran-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada pada bangsa kami, biarlah semakin hari juga Tuhan Kau pakai pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan dalam setiap pemerintahan bahkan sampai ke pelosok-pelosoknya Tuhan. Kami percaya biarlah pengurapan yang daripada Tuhan turun sama seperti Engkau memberkati yang ada pada kota bahkan sampai ke pelosoknya juga Tuhan memberkati pengurapan yang sama. Bahkan kebijaksanaan Tuhan memberkati kepada pelaku-pelaku Tuhan yang ada pada pemerintahan di bangsa kami. Dan kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk setiap anak-anak muda yang ada di bangsa kami, siapapun mereka Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan saking banyaknya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau memegang setiap kehidupan anak muda
ini Tuhan, untuk menjadi pelaku-Mu, untuk lebih senantiasa di masa mudanya menjadi semakin hari semakin heran untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk provinsi kami Kalimantan Tengah Tuhan. Biarlah Engkau juga mengurapi pemerintahan yang ada pada provinsi kami Tuhan, bahkan juga sampai ke kabupaten ini Tuhan, di kota kami di mana kami tinggal di saat ini Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan kota ini Tuhan, biar kiranya penuh kemuliaan Tuhan, pemulihan Tuhan ada pada kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, baik yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkannya Tuhan, bahkan yang ada di rumah sakit Tuhan, bahkan yang ada di rumah, kami percaya pengurapan-Mu Tuhan, berkati mereka, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk pekerjaan kami, untuk sepekan ini, bahkan untuk minggu depan. Kami percaya Tuhan pekerjaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, naik turun kendaraan yang akan kami lalui Tuhan, dimanapun kami, kemanapun kami percaya pengurapan-Mu juga sama atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saya serahkan kepada Hamba dan memperluas daerahku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai, berkati, menjamah setiap kami yang telah hadir beribadah secara konsen maupun juga secara online. Pujilah nama-Mu, Tuhan memberkati kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau semakin ditinggikan, Engkau semakin diagungkan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bisa mengarahkan kedua tangan kita dengan penuh iman menerima berkat terbaik dari Bapa di surga. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang. Kita pulang kembali ke tempat kita masing-masing, pulang membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa kita yang di surga. Dan kita pun juga akan pulang membawa berkat persekutuan dengan Roh Allah, Roh Kudus, yang senantiasa bersekutu dalam hidup kita, mulai pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Maranatha. Kita yang percaya dan telah menerima berkat-Nya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Baik, mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan.